There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAIJ semester 3, Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 11 Madrasah Aliyah. Video ini untuk memenuhi mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Buya Dr. Suhardi SPDI MA. Ada beberapa muatan desain pembelajaran. Yang pertama itu ada kompetensi dasar, yang kedua ada indikator, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada materi, dan yang kelima ada kuis. Kompetensi dasar di sini yaitu tentang menceritakan sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah dan Madinah. Di sini ada indikator pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan ciri-ciri masyarakat yang dihadapi Rasulullah pada periode Mekah secara mandiri dan terperinci. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri masyarakat yang dihadapi Rasulullah pada periode Madinah secara kreatif dan terperinci. Yang ketiga, mendiskusikan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekah dengan logis. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mendiskusikan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah secara logis. Kemudian juga ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya siswa mampu menjelaskan ciri-ciri masyarakat yang dihadapi Rasulullah pada periode Mekah secara mandiri dan terperinci. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri masyarakat yang dihadapi Rasulullah pada periode Madinah secara kreatif dan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu mendiskusikan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekah dengan logis. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa juga mampu mendiskusikan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Madinah secara logis. Masuklah kita kepada materi ajar, yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala agar berdakwah. Dakwah mula-mula dilakukan secara diam-diam di kalangan lingkungan sendiri dan rekan-rekan Nabi. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Mula-mula yang pertama itu ada istrinya yaitu Khadijah, kemudian ada sepupunya Ali bin Abi Thalib yang saat itu ada sedang di umur 10 tahun, kemudian ada Abu Bakar, terus ada Zaid bekas budak, Ummu Aiman pengasuhnya Nabi, selanjutnya disusul oleh Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Kegiatan dakwah dilakukan oleh Nabi tanpa mengenal lelah. Hasil kegigihan dakwah Nabi mulai membuahkan hasil. Yang tadinya pengikutnya hanya 11, kini bertambah, terutama dari kaum wanita, anak-anak, dan budak. Dengan bertambahnya Mekah memeluk agama Islam, kekuasaan kaum Quraisy merasa terancam. Penjual dan pemahat patung merasa terhalang rezekinya dari penjualan patung. Kaum Quraisy mengancam Nabi untuk dibunuh. Lama-kelamaan ancaman itu makin sengit. Oleh karena itu, Nabi dan pengikutnya hijrah ke Yastrib atau Madinah. Penduduk Yastrib meminta Nabi agar hijrah ke Madinah. Nabi menjadi pemimpin kota Madinah. Di kota ini babak baru dalam sejarah Islam dimulai. Di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai kedudukan sebagai kepala agama dan kepala negara. Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dan sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama. Dalam bidang politik dan keagamaan, Rasulullah menjadi kepala pemerintahan. Perjanjian ini sering disebut dengan Konstitusi Madinah. Seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan musuh. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam semakin kuat, musuh-musuh menjadi risau.